Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis taklim yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah yang alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita semua, guru kita Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam perjalanan kajian ini tidak ada kendala apapun dan kita bisa menarik ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Fahri Permana, Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, khair. Semoga kawan-kawan juga. Baik, alhamdulillah. Ustadz, untuk menyingkat waktu, tafadhol Ustadz, untuk kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua hingga kita bisa bertemu kembali di dalam majelis al-ilm untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu kisah renovasi Ka'bah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus pertikaian di antara orang-orang Quraisy di saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana pernikahan ini terjadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan saat ibunda kita Khadijah berusia 40 tahun. Tepat setelah kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Syam untuk berdagang, untuk berdagang atau memperdagangkan harta dari Khadijah radhiyallahu anha. Karena hasil yang didapat sungguh luar biasa, demikian pula amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengelola harta Khadijah, maka Khadijah pun tertarik untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak gayung bersambut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga ingin untuk menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya mereka berdua menikah
dan putra-putri Rasulullah SAW sebagaimana yang telah kita sampaikan itu yang paling dominan adalah hasil dari pernikahannya dengan Khadijah, kecuali satu saja, yaitu Ibrahim, putra Rasulullah SAW yang lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Nah, setelah pernikahan ini berlangsung sekitar 10 tahun. Jadi usia Rasulullah SAW itu sudah 35 tahun. Terjadilah suatu kejadian yang cukup penting yang dicatat sejarah, yaitu renovasi Ka'bah, ya, renovasi Ka'bah. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca penjelasan dari Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan pada saat beliau berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah. Maksudnya membangun kembali itu merenovasi Ka'bah. Dan kita tahu Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kapan? Jauh sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jauh sebelum munculnya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel setelahnya. Sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Harun, ya. Oleh karena itu Ka'bah termasuk bangunan tua. Makanya disebutkan Al-Bait Al-Atiq, ya, bangunan yang tua, bangunan yang kuno. Oleh karena itu tidak heran apabila butuh untuk direnovasi. Dan kejadian itu terjadi tepat ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak yaitu 20. Nah, apa tapi tiba-tiba nanti tadi. Ya, termute, Ustaz. Oh, terpencet ya, maaf. Ya, Baik, lanjutkan ya. Jadi ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah. Ya, karena yang pertama tadi sudah tua ya, sudah tua, dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dahulu Ka'bah itu hanya berupa tumpukan-tumpukan batu. Bukan seperti sekarang yang ada bangunan yang rapi kemudian ditutupi oleh kain dan ada atapnya. Dulu nggak seperti itu Ka'bah. Dulu hanya tumpukan-tumpukan batu yang berukuran di atas tinggi badan manusia. Jadi nggak tinggi sekali, hanya sekedar tinggi sedikit di atas badan manusia, yaitu setinggi 5 hasta. Ya, 5 hasta. Sejak masa Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi Ka'bah itu pendek, hanya tumpukan batu, dan tidak memiliki atap. Tidak memiliki atap. Oleh karena itu, harta-harta yang tersimpan di dalamnya itu mudah untuk dicuri oleh pencuri. Ya, biasanya orang-orang itu menyimpan harta-harta mereka di dalam Ka'bah. Ya, entah sebagai apa, yang jelas di antara fungsi Ka'bah saat itu adalah untuk penyimpanan harta orang-orang Quraisy. Nah, karena tingginya itu hanya pendek, tidak beratap, hanya tumpukan batu, mudah untuk dicuri barang-barang yang ada di sana. Nah, kemudian juga apa? Sebuah peninggalan sejarah tua. Jadi Ka'bah ini bangunan yang sudah sangat tua, yang sudah sangat kuno. Demikian pula Ka'bah itu juga sering diserang oleh pasukan berkuda. Namanya orang Quraisy yang memiliki sifat keras, suka perang, maka Ka'bah juga menjadi salah satu tujuan serangan dari orang-orang dahulu. Jadi musuh dari orang-orang Quraisy itu nyerangnya ke Ka'bah. Dianggap itu bangunan simbol kekuatan mereka. Nah,
Sehingga karena sering diserang bangunannya akhirnya apa? Rapuh, ya. Nah, kemudian 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi rasul. Jadi ketika Nabi usia 30 tahun, juga pernah terjadi kejadian yang sangat luar biasa, yaitu apa? Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang, ya. Entah bagaimana ceritanya yang mungkin menurut kita kok kayaknya sulit dinalar. Karena kita tahu, kota Mekah yang berada di tengah-tengah gurun pasir, yang kondisinya sangat panas sekali, jarang turun hujan, kok bisa banjir bandang. Nah ini, tapi tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Maka pada saat usia Rasulullah SAW 30 tahun, 5 tahun setelah pernikahan, dan 5 tahun sebelum renovasi ini, Mekah dilanda banjir bandang. Nah sehingga apa? Air yang ada pada banjir tersebut menggerus kekuatan dari Ka'bah, ya. Sehingga Ka'bah itu hampir ambruk, hampir ambruk. Oleh karena itu 5 tahun setelah banjir bandang dan juga berdasarkan alasan yang tadi kita sebutkan, apa tadi? Bangunan tua, kemudian cenderung pendek, kemudian hanya tumpukan batu, tidak ada atapnya, mudah dicuri, sering diserang musuh, plus terkena banjir bandang. Alasan inilah akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Karena bagaimanapun pula Ka'bah itu simbol yang sangat mereka agungkan, ya. Yang sebagai bukti kalau mereka ini adalah pengikut Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi mereka itu merasa sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala berulang kali membantah mereka kalau Ibrahim itu bukan pelaku kesyirikan. Nabi Ibrahim itu agamanya hanif, lurus. Hanya saja karena kebodohan mereka, orang-orang Quraisy, mereka berani mengklaim kalau mereka itu pengikut Nabi Ibrahim. Hanya karena apa? Ada bangunan yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terlebih tatkala sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW, sempat kita telah sampaikan terjadi peristiwa besar apa? Penyerangan tentara Abrahah, ya kan? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berhasil mengusir tentara Abrahah dengan diutusnya burung ababil yang membawa batu dari api neraka. Ini semakin menjadikan mereka merasa Ka'bah ini sesuatu yang harus diagungkan, sesuatu yang harus dijaga. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang patut diapresiasi oleh mereka, yaitu mereka bersepakat untuk tidak membangun Ka'bah kecuali dari sumber usaha yang halal. Jadi mereka bersepakat kalau yang masuk di dalam perenovasian Ka'bah ini harus dari harta yang apa? Halal. Jadi mereka tidak menerima donasi dari harta haram. Dan itu atas kesadaran mereka sendiri. Sehingga mereka tidak mau mengambil dari dana mahar yang didapat secara zalim. Ini di dalam terjemahan itu tertulis mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat secara zalim. Apa artinya itu? Mahar apa itu? Kalau kita lihat di dalam kitab aslinya disebutkan oleh al-mu'allif fala yudkhiluna fiha mahra baghiyin. Mahra baghi itu artinya ongkos atau jasa praktek perzinahan, pelacuran. Artinya apa? Mereka tidak mau menerima donasi dari seorang pezina. Ya, ini menunjukkan pelacuran sudah ada semenjak
zaman jahiliyah. Mereka yang menjajakan, naudzubillahi min dzalik, yaitu tubuh mereka dengan cara yang haram untuk pemuas nafsu dari kaum laki-laki. Nah, mereka nggak mau menerima itu dari mahar perzinahan. Demikian pula mereka tidak mau menerima harta donasi dari transaksi riba. Ya, ini menunjukkan di zaman jahiliyah mereka sudah kenal apa? Riba. Dan riba yang paling mendasar itu adalah tambahan dari hutang piutang. Itu yang paling mendasar dan sampai sekarang masih ada. Orang berhutang yaitu 10.000, kemudian disyaratkan tatkala mengembalikan ada tambahan 100 rupiah misalnya. Jadi besok balikannya 10.100. Maka ini adalah riba jahiliyah. Mereka sudah kenal kalau itu adalah riba. Dan mereka sadar kalau itu barang haram. Harta tidak baik. Karena mereka tidak mau menerima donasi dari harta riba. Dan juga mereka tidak mau menerima harta donasi dari tindak kezaliman terhadap seseorang. Artinya mungkin ada pencurian, mungkin ada perampokan, mungkin ada yaitu upeti. Nah ini ya, mereka tidak mau menerima itu semua. Nah, jadi mereka mensyaratkan harta yang masuk untuk donasi renovasi Ka'bah hanya dari yang halal saja. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, awalnya mereka itu merasa segan untuk merobohkan bangunan Ka'bah tersebut. Karena ini mau renovasi besar ya, bukan hanya sekedar ditambah tingginya, bukan hanya sekedar dirapikan, tapi dibangun ulang. Jadi pondasinya dirubah total. Mau nggak mau harus diambrukkan terlebih dahulu. Nah, mereka ini merasa khawatir. Ka'bah yang telah dibangun oleh tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mau dihancurkan, mau dirobohkan. Mereka khawatir nanti akan terjadi apa? Kualat. Bahasa kita tahu ya kualat ya. Ya, kualat itu ya keyakinan kalau sampai melakukan hal ini, hal yang tabu, maka mereka bakal mendapatkan ancaman. Ya. Jadi termasuk di antara keyakinan tatoyur. Keyakinan menganggap sial termasuk di antara perkara yang syirik. Karena tidak ada kaitannya antara merobohkan bangunan dengan bencana yang menimpa seseorang. Ya. Nah, ini mereka masih punya keyakinan seperti itu. Kalau saya menghancurkan bangunan yang sakral, yang suci, maka khawatirnya nanti akan terjadi azab. Akan datang petaka. Hidup saya akan sial. Nah, jadi mereka mikir-mikir, ya gimana caranya agar Ka'bah ini bisa direnovasi tanpa merobohkan bangunannya. Namun, akhirnya ada seorang tokoh dari kalangan Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Berasal dari Bani Makhzum, termasuk di antara tokoh Quraisy. Ya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini yang mengawali, mencoba memberanikan diri untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Jadi orang-orang pada melihat. Orang-orang cuman memandang dulu, cuman mengamati. Setelah Al-Walid bin Al-Mughirah merobohkan Ka'bah, ditunggu. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Artinya Al-Walid bin Al-Mughirah tidak mendapatkan petaka. Nah, karena jelas tidak ada petaka yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah, akhirnya orang-orang Quraisy mulai berani untuk kerja bakti merobohkan apa? Ka'bah. Ya. Akhirnya mereka melakukan perobohan sampai pondasi pertama yang dahulu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi benar-benar apa? Ditata ulang secara apa? Total. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah,
tatkala mereka mulai membangun Ka'bah kembali, mereka itu membagi bagian per bagian, bangunan per bangunan sesuai dengan masing-masing kabilah. Ya, wallahu alam mungkin entah untuk kabilah A itu bangun bagian pondasinya, mungkin kabilah B bangun bagian dinding sebelah sini, bagian kabilah C membangun dinding sebelah sana, bagian eee, kabilah D mungkin bagian atap dan seterusnya. Jadi mereka membagi-bagi ini sesuai dengan bagian per bagian. Nah, kemudian setiap kabilah juga mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Misalnya ya, kalau untuk pondasi itu dibutuhkan batu sekian kubik dan ini dibebankan kepada kabilah A gitu ya. Maka masing-masing orang yang berasal dari kabilah A itu mengumpulkan batu-batu untuk pondasi tersebut. Jadi mereka benar-benar kompak gitu ya. Mereka benar-benar kompak. Nah, setelah terkumpul semua, setelah tertata rapi, bagian per bagian sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, barulah proyek pembangunan ulang dimulai. Nah, zaman dahulu sudah ada yang namanya arsitek. Jangan salah, ya. Zaman dahulu sudah ada yang namanya arsitek. Siapa arsitek pembangunan Ka'bah ini? Disebutkan di sini yaitu seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Ya, seorang Romawi asal Romawi yang bernama Bakum. Ya, wallahu alam mungkin orang-orang Arab, orang-orang Quraisy tahu ya kalau bangsa Romawi itu memiliki bangunan yang megah ya dan memiliki nilai yang seni yang tinggi sehingga mungkin mereka mengundang arsitek dari Romawi, dari bangsa Rom. Nah, akhirnya dibangunlah Ka'bah, ditata ulang hingga selesai. Nah, kemudian tatkala perenovasian tersebut sampai pada peletakan Hajar Aswad. Nah, ini yang menjadi salah satu momen bersejarah. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana caranya Hajar Aswad itu diambil dahulunya, saya tidak tahu dan belum pernah membaca literatur tentang hal ini. Yang jelas Ka'bah dirobohkan ya. Kemudian siapa yang mengambil Hajar Aswad untuk disisihkan, tidak ada keterangan yang saya dapatkan. Namun ketika Hajar Aswad hendak diletakkan kembali ke tempatnya, disinilah polemik muncul. Disinilah ya permasalahan itu datang. Nah, mereka orang-orang Quraisy ini bertikai, berselisih pendapat. Tentang apa? Siapakah yang paling berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula? Waktu ngambilnya nggak tahu ya kok tiba-tiba tidak ada keterangan siapa yang ngambil, siapa yang menyisihkan. Nah, ini tidak ada keterangan. Tapi ketika mengembalikan ke tempat semula, ini jadi masalah. Ya. Dan wallahu a'lam bishawab, mungkin tim perencanaan mereka belum sampai pada tingkatan rapat siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mungkin atas takdir Allah ini belum sempat mereka rapatkan. Adapun bagian per bagian tadi sudah kita sampaikan ya. Sudah dirapatkan. Kabilah A bagian ini, kabilah B bagian ini. Wallahu a'lam, mungkin khusus untuk meletakkan Hajar Aswad itu luput dari rapat mereka. Dan ini yang menyebabkan permasalahan. Nah, disebutkan di dalam kisah di sini, pertikaian itu berlangsung selama 4 atau 5 malam. Jadi 4 atau 5 malam tidak ada keputusan yang diambil untuk meletakkan Hajar Aswad kembali. Karena masing-masing kabilah merasa berhak, merasa punya keutamaan. Nah, bahkan disebutkan hal ini semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah haram. Jadi sampai mereka itu mau bunuh-bunuhan. Gara-gara
ribut siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya bagaimana? Ada seseorang dari tokoh Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi Al-Walid ibnul Mughirah dari Bani Makhzum. Kalau ini Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Sama-sama anaknya Al-Mughirah. Cuman beda orang. Kalau tadi Al-Walid, kalau sekarang Abu Umayyah. Nah, Abu Umayyah punya usulan. Bagaimana usulannya? Beliau menawarkan bahwa bagaimana kalau seandainya masalah ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk melalui pintu masjid ini. Ya, jadi mereka nunggu nanti siapa yang muncul dari pintu itu, wallahu alam pintu yang mana, bisa jadi pintu utama Masjid Al-Haram ya. Siapa orang pertama yang masuk lewat pintu itu, nanti kita mintai pendapatnya biar dia yang memutuskan. Nah, ternyata usulan ini diterima oleh seluruh orang Quraisy. Meskipun di situ ada semacam adu nasib gitu ya. Ada semacam undian atau hal yang disebut ya semacam adu nasib tadi. Ini kalau orang yang datang orang yang baik, dia akan bijaksana di dalam memutuskan. Lah kalau yang datang orang gila gimana? Kalau yang datang ternyata ahli maksiat gimana? Kalau yang datang ternyata pencuri gimana? Ya, apakah mereka rela akan menyerahkan urusan sebesar ini yang sampai mereka mau bunuh-bunuhan kepada orang yang tidak diridhoi? Jadi ada segi gamblingnya di situ. Tapi karena mereka sumpek hanya urusan meletakkan Ka'bah ini nggak selesai-selesai, akhirnya mereka terima tawaran tersebut. Ya sudah kita sepakat, kita tunggu siapa yang keluar dari pintu masjid itu akan kita jadikan sebagai pemutus perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh maha indah takdirnya. Ternyata yang masuk lewat pintu tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul. Beliau hanya seorang pemuda berusia berapa tadi? 35 tahun. Masih muda. Ya, masih muda 35 tahun. Sedangkan para sesepuh itu semuanya ribut. Hampir bunuh-bunuhan. Gara-gara masalah ini. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, mereka sepakat mengucapkan hadza aminun. Kalau orang ini maka sudah dikenal sebagai orang yang amanah. Nah, jadi mereka merasa lega. Ternyata yang masuk itu adalah seorang yang amanah. Radhina bihi. Kami ridha dengan Muhammad. Kami ridha dengan Muhammad. Hadza Muhammadun. Inilah Muhammad orang yang kita nanti-nanti. Subhanallah. Jadi mereka tidak ada sedikit pun yang protes atas keputusan tersebut. Nah, Rasulullah SAW datang. Akhirnya mereka sampaikan ceritanya bagaimana. Dan Rasulullah SAW akhirnya menyelesaikan urusan mereka juga dengan sangat bijaksana. Yang mungkin tidak pernah terpikirkan di benak kita. Mereka menyampaikan kami ini bertikai, berselisih sampai 4 malam. Siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi nggak ketemu jalan keluarnya. Untung saja Abu Umayyah ini punya usulan. Ya, meskipun usulannya itu agak gambling. Siapa yang masuk pertama kali,
lewat pintu itu akan kita jadikan sebagai pemutus perkara kita. Ternyata yang datang engkau, wahai Muhammad. Ternyata yang datang Anda. Maka sangat kebetulan sekali kami pun ridho. Kami rela. Keputusan ini diserahkan kepada dirimu. Maka silakan Muhammad. Ya, silakan putuskan yang terbaik untuk kita. Nah, akhirnya apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati mereka dan memberitahukan rencana mereka. Dan subhanallah, rencana Rasulullah itu sangat-sangat membuat mereka semua ridho. Rasulullah minta satu, apa? Ambil kain besar, selendang, ridak, ya, atau bahasa kita mungkin yang biasa dipakai untuk apa? Penutup kepalanya orang Arab, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ambil selendang panjang besar. Nah, lalu letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah selendang itu. Lalu masing-masing perwakilan kabilah itu memegang ujung kain. Dibagi. Kalau ada orang 10, ada 10 kabilah, ya gimana caranya agar seluruh ujung kain ini bisa dipegang oleh mereka. Nah, setelah itu angkat bersama, angkat bareng-bareng. Ya, subhanallah. Jadi tidak terpikirkan oleh kita, ya. Rasulullah SAW punya pemikiran secerdas itu. Nah, dengan demikian apa? Mereka merasa bersama-sama mereka punya andil untuk meletakkan Hajar Aswad. Tidak ada satupun yang ditinggal. Masing-masing kabilah punya perwakilan untuk mengangkat kain tersebut. Bergotong royong. Ya. Angkat Hajar Aswad ini pakai kain bareng-bareng, lalu kita jalan bersama-sama menuju sudutnya. Sudut yang akan menjadi tempat diletakkannya Hajar Aswad. Nah, ketika sudah mendekat di sudut Hajar Aswad tersebut, barulah tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngambil Hajar Aswad dari kain yang mereka angkat tersebut. Nah, jadi ketika peletakan itu, yang meletakkan ternyata Rasulullah SAW dengan tangan beliau yang sangat mulia. Yang ngangkat bareng-bareng seluruh kabilah, tapi yang meletakkan ke tempatnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu selesai semua ridho. Ya bahasa kita kalau apa kata orang zaman sekarang, akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Nah, ya, jadi nggak ada grundel lagi, tidak ada ganjalan hati. Semua ridho, semua senang, keputusan yang sangat adil, keputusan yang sangat bijak. Jadi semua merasa telah ikut andil di dalam mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Meskipun saat benar-benar meletakkan ke tempatnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya disebutkan di sini orang-orang Quraisy itu kekurangan dana dari sumber usaha yang halal sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail, ya, dan Al-Hatim. Perhatikan di sini. Kita kalau melihat sekarang Ka'bah sekarang itu selain ada bangunan kotak segi 4 yang ditutup oleh kain kiswah yang ada atapnya, di sebelah utara di situ ada setengah lingkaran. Ya, bangunan setengah lingkaran yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak memiliki atap. Apa itu? Itu namanya Hijr Ismail. Ya. Hijr itu secara makna bahasa tempat menetapnya. Tempat apa namanya? Menetap, tempat apa? Tempat santai gitu ya. Wallahu alam, tempat menetap dari Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail konon itu sering berada di situ. Bentuknya setengah lingkaran.
Nah, karena harta halalnya itu habis, bangunan Hijri Ismail itu tidak ditinggikan sebagaimana bangunan persegi 4 Ka'bah. Jadi mereka membiarkan Hijri Ismail tingginya hanya segitu dan tidak ada atapnya. Sebenarnya kalau mereka punya harta halal, mereka akan bangun itu. Jadi Hijri Ismail akan ikut tinggi sehingga sama tingginya dengan Ka'bah. Nah, karena mereka kekurangan dana, mereka biarkan Hijri Ismail. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi Fatu Mekah, ini kita melaju jauh ya. Melaju jauh ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kembali kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi berapa tahun setelah ini? 20-an tahun mungkin ya, 20-an tahun mungkin setelah itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Seandainya bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, aku akan bangun kembali Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam." Bagaimana itu? Tinggi Hajar Ismail itu akan disamakan dengan tinggi bangunan segi 4 Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu termasuk bagian Ka'bah. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, kalau ada orang tawaf lewat tengah gang itu, nggak sah tawafnya. Belum dianggap satu putaran. Nanti jamaah sekalian mungkin bisa melihat ya, di browsing bagaimana bentuk Ka'bah. Ya, di situ ada Ka'bah yang persegi 4 dan ada lingkaran atau setengah lingkaran bangunan kecil. Nah, di situ ada sela-sela orang bisa masuk. Meskipun sekarang karena pandemi semua ditutup total ya. Tapi kita insya Allah bisa melihat. Di situ ada sela-sela antara bangunan segi 4 Ka'bah dan antara Hijr Ismail. Nah, kalau ada orang tawaf, itu nggak lewat luar Hijr Ismail, tapi lewatnya gang antara Ka'bah yang segi 4 dan Hijr Ismail, tawafnya tidak sah. Karena dia belum dianggap mengelilingi Ka'bah satu putaran. Ini menunjukkan Hijr Ismail masuk bagian Ka'bah. Dan Rasulullah SAW sebenarnya ingin untuk benar-benar merenovasi Ka'bah agar Hijr Ismail ini terlihat rata dengan Ka'bah. Tapi beliau khawatir. Khawatir apa? Terjadi fitnah. Baru saja Muhammad ini kembali merebut kota Mekah, kok sudah berbuat aneh-aneh. Nah, makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, seandainya bukan karena umatmu, kaummu, wahai Aisyah, orang-orang Quraisy ini masuk Islam, tentu aku akan rubah kembali Ka'bah seperti yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebenarnya ini juga bukan sepenuhnya salah orang Quraisy dahulu ketika merenovasi Ka'bah. Mereka sebenarnya maunya itu membangun Hijr Ismail tinggi seperti Ka'bah. Tapi karena kehabisan apa tadi? Karena kehabisan dana. Mau tidak mau Hijr Ismail dibiarkan pendek seperti itu. Jadi itu sejarahnya. Kenapa kok Hijr Ismail itu bentuknya seperti itu? Ya, kenapa kok dibiarkan ada bangunan pendek setengah lingkaran? Ya karena orang Quraisy kehabisan dana untuk meninggikan Hijr Ismail. Mau tidak mau itu mereka tinggalkan. Nah akhirnya Ka'bah itu dibangun pintunya, ya kemudian pintunya. Awalnya pintu Ka'bah itu berada tepat di atas tanah. Nah sekarang ditinggikan. Ya, jadi Ka'bah sekarang ditinggikan. Kemudian tatkala tinggi Ka'bah sudah mencapai 15 hasta, mereka memberinya atap dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi selesai,
Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter. Dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Ya, dan seterusnya. Ya, intinya sekarang akhirnya Ka'bah ini jadi seperti yang sekarang. Nah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejarah renovasi Ka'bah hingga akhirnya Ka'bah menjadi seperti sekarang yang kita lihat. Adapun kapan mulai dipasang kiswah dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui literatur secara pasti. Yang jelas semakin ke sini Ka'bah semakin disempurnakan, semakin diperindah. Namun tidak merubah struktur dasar yang telah dibangun oleh orang-orang Quraisy sejak dahulu tatkala Rasulullah berusia 35 tahun. Jadi bisa kita bayangkan ya, berapa tahun itu? Sebelum Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul 5 tahun. Sampai sekarang tahun berapa? 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Itu setelah hijrah. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sebelum hijrah itu 13 tahun di kota Mekah. Berarti berapa tahun itu? 1441 ditambah 13 tahun. 1454. Ya kan? 1154. Ditambah lagi ini 5 tahun sebelum menjadi Rasul, tambah 5 tahun. 1159. Ya kurang lebih hampir 1160 tahun yang lalu Ka'bah itu berdiri, dibangun oleh orang-orang Quraisy. Ya. Jadi sangat lama sekali. Baik. Nah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian renovasi Ka'bah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu sirah nabawiyah secara global sebelum kenabian. Tadi cukup mewakili ya, kejadian penting saat itu adalah renovasi Ka'bah. Dan ini seakan-akan mempersiapkan keadaan Rasulullah SAW yang akan segera diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahun setelah kejadian ini, beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, kejadian apa yang terjadi dalam rentang waktu 5 tahun ini? Tidak banyak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang suka membantu. Namun ada satu kisah yang disebutkan oleh penulis di sini tentang keinginan Rasulullah SAW, ya, sempat beliau itu memiliki keinginan untuk mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah. Sempat, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah paham kalau beliau hidup di antara orang-orang yang tidak benar. Nabi SAW tidak pernah ikut acara kesyirikan, tapi beliau sadar secara fitrahnya berbuat syirik kepada Allah ini adalah perkara yang besar. Tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kita, yang telah mengatur segala urusan kita. Lalu tatkala menyembah, kita menyembah kepada patung, menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Manat, yang itu merupakan berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah paham, ini nggak beres ini. Demikian pula keadaan mereka yang suka minum khamar, keadaan mereka yang suka hura-hura, berpesta sampai mabuk, judi, berzina. Ini Rasulullah SAW paham, ini adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik. Namun beliau nggak tahu yang benar itu seperti apa.
Jadi secara fitrah beliau sadar kalau perbuatan orang Quraisy ini perbuatan yang jauh. Di sisi lain beliau nggak tahu hidup yang benar seperti apa. Menjalankan keyakinan yang benar seperti apa. Akhirnya beliau itu seringkali uzlah. Ya, kalau bahasa orang Jawa itu bertapa. Tapi bukan bertapa yang ada ritual kesyirikannya. Hanya sekedar mengasingkan diri dari kehidupan ala jahiliyah. Jadi di masa-masa itu beliau sering sekali menyendiri. Nah, suatu ketika mungkin karena ada masa-masa jenuh gitu ya, beliau itu sempat terbetik keinginan, terlintas keinginan, coba sih saya ingin merasakan gemerlap kehidupan ala jahiliyah. Nah, ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnul Athir. Ya, bukan Ibnu Katsir ya, Ibnu Al-Athir. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah." Sedikit kita ringkas untuk mempercepat. Jadi beliau SAW itu ada 2 kali ingin melakukan perbuatan orang jahiliyah. Namun semuanya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku sama sekali tidak pernah melakukannya. Dan setelah itu aku tidak berkeinginan sama sekali untuk melakukan hal itu. Hingga akhirnya Allah memuliakanku dengan risalahnya. Ya. Jadi intinya beliau sempat 2 kali ingin melakukan praktek kehidupan orang jahiliyah. Namun dua-duanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu beliau tidak ada keinginan sama sekali hingga Allah mengangkat beliau menjadi nabi. Kejadian yang pertama, suatu malam. Ya, suatu malam. Rasulullah SAW berkata kepada seorang anak yang mengembalakan kambing bersama beliau di puncak Mekah. Jadi ini ya salah satu sebab beliau itu menjadi pengembala kambing. Selain memang itu kebiasaan para nabi, itu juga salah satu cara untuk menjauh dari kehidupan kota. Yang namanya ngembalakan kambing itu di mana? Di pelosok, di tempat-tempat yang banyak tumbuhan, bukan di kota. Kalau di kota itu tempatnya maksiat. Ya, tempat kehidupan orang-orang jahiliyah. Tapi kalau di pegunungan, di pinggiran kota, nah itu tempat untuk menyendiri. Jadi pas. Beliau seorang yang akan diangkat menjadi nabi dan kebiasaan para nabi itu pengembala apa? Kambing. Ya. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita, kenapa kok menjadi pengembala kambing para nabi? Agar terbiasa mengatur. Ya. Ini bukan menyamakan manusia dengan kambing ya, tapi paling tidak ada kesamaan. Yang namanya pengembala itu sudah terbiasa mengatur. Kapan kambing itu waktunya makan, kapan kambing itu waktunya pulang, kapan kambing itu waktunya ini dan itu. Nah, dan butuh kesabaran untuk mengatur kambing. Nah, ini latihan yang pas bagi seorang nabi. Nah, singkat cerita, beliau itu berpesan kepada kawannya, anak yang biasa nemeni ngembalakan kambing, aku titip kambing ini. Jadi malam ini aku tidak ikut mengembalakan kambing bersamamu. Aku titipkan kambing ini, tolong awasi, aku mau masuk kota Mekah. Jadi aku mau masuk kota Mekah di malam hari. Untuk apa? Aku akan melakukan bergadang seperti yang dilakukan oleh para pemuda. Jadi beliau tahu di kota Mekah kalau malam itu hingar-bingar. Ya. Jadi beliau titipkan kambingnya untuk diawasi oleh anak itu di pelosok, lalu beliau masuk kota Mekah. Nah, ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam masuk di kota Mekah, saat berada di sisi rumah pertama dari rumah penduduk yang ada, beliau mendengarkan suara alunan musik. Kalau zaman dahulu itu musik itu dengan rebana. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Kok ada suara musik gitu ya? Lalu dikatakan ini adalah resepsi pernikahan. Ini adalah
pesta pernikahan antara si fulan dengan si fulanah. Nah setelah itu Rasulullah SAW akhirnya duduk niatnya untuk menikmati pesta tersebut sambil mendengarkan alunan musik. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk mendengarkan musik tersebut sehingga beliau dijadikan tertidur. Subhanallah, ya. Jadi baru sekedar mendengarkan sepintas, niatnya mau menikmati sama Allah langsung dilarang sehingga Nabi tidak sempat menikmati alunan musik tersebut hingga beliau sallallahu alaihi wasallam tertidur. Dan Allah takdirkan tidurnya Rasulullah itu apa? Nyenyak, lelap. Sampai kapan? Sampai terik matahari itu menyinari wajah beliau. Berarti sampai pagi. Belum nggak sholat subuh. Jangankan sholat subuh, diangkat menjadi Rasul saja belum. Jangankan sholat, masalah akidah yang sahih, la ilaha illallah secara rinci, beliau belum mendapatkan wahyu. Ya, tentu saja belum ada sholat. Nah, sehingga tatkala itu beliau akhirnya bangun sudah pagi. Pestanya ya sudah buyar. Kesimpulannya beliau tidak sempat menikmati pesta. Karena pesta, karena awal petaka biasanya itu ya tadi, mendengarkan alunan musik, nanti lama-lama akan ditawari minum, setelah itu pesta, hilang akal, berzina, naudzubillah. Membunuh, naudzubillah. Jadi sebelum itu terjadi, hanya baru sekedar mendengarkan lantunan musik, sudah ditutup pendengarannya oleh Allah. Dijadikan Rasulullah ketiduran sampai pagi, sampai pesta buyar. Nah, akhirnya beliau langsung kembali ke pedalaman tadi, yaitu ke temannya yang dititipi kambing. Lalu diceritakan, semalam begini, 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 begini. Ini kejadian berapa? Pertama. Kejadian kedua, di malam yang lain, Allah alam apakah di malam berikutnya atau ada jeda waktu, Allah alam, yang jelas di malam yang lain Rasulullah juga punya keinginan serupa. Titip kambingnya ya, saya mau masuk kota Mekah, saya mau mencoba menikmati kehidupan malam di kota Mekah. Namun ternyata kejadian serupa terjadi lagi. Baru sempat duduk untuk mendengarkan musik, tiba-tiba Allah jadikan beliau tidur pulas. Sampai pagi hari bangun, karena terik matahari menyinari wajah beliau. Nah ini terjadi 2 kali. Nah setelah itu beliau bertekad, demi Allah saya tidak akan ada sedikit pun keinginan untuk mengulang hal ini. Jadi nampaknya beliau sadar kalau ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keinginan beliau untuk melakukan perbuatan kebiasaan masa jahiliyah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesimpulannya beliau sama sekali tidak pernah merasakan kehidupan malam masa masyarakat jahiliyah di kota Mekah. Nah, ini di antara kejadian yang terjadi di masa-masa sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Kemudian ada kisah lagi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu sedikit kilas balik tatkala renovasi Ka'bah. Tatkala renovasi Ka'bah, beliau ikut membantu. Jadi di samping beliau menjadi pemutus perkara tatkala polemik Hajar Aswad, sebelum itu terjadi, sebelum beliau itu masuk masjid, di hari-hari sebelumnya, beliau juga ikut gotong royong karena beliau termasuk di antara suku Quraisy dari kalangan Bani Hashim. Ya, maka beliau juga ikut apa, gotong royong, ikut angkat batu. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhawatirkan batu menimpa beliau, sehingga paman beliau Abbas itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk menggantungkan kain di atas leher. Ya, intinya supaya nggak kena batu. Namun ternyata qadarullah beliau jatuh tersungkur ke tanah
Karena mata beliau itu menghadap ke arah langit ya, mungkin nggak lihat kalau ada batu kesandung jatuh. Nah, setelah jatuh ternyata kain beliau itu tersingkap. Maknanya artinya aurat beliau terbuka saat itu. Karena sadar beliau langsung kaget, "Mana kainku? Mana kainku?" Ya. Setelah ketemu kainnya akhirnya beliau memakai lagi kain tersebut dan dikencangkan. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah kejadian itu aurat beliau sama sekali tidak pernah terlihat. Jadi intinya apa? Tatkala renovasi Ka'bah, konon pernah auratnya Rasulullah SAW itu terlihat. Dan aurat laki-laki itu antara pusar sampai mana? Lutut. Jadi mungkin paha beliau terlihat atau yang semisalnya. Nah, dan yang terakhir masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari kehidupan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW, beliau itu dikenal sebagai orang yang terpuji. Dikenal sebagai orang yang menjaga kesucian diri, baik akhlaknya, paling baik di dalam bertetangga, ya memiliki sifat yang sangat bijak, jujur ketika bicara, akhlaknya lemah lembut, jiwanya suci, orang yang sangat bijak, ya, orang yang sangat dermawan, paling baik dalam beramal, mendapati janji, amanah, pokoknya semua sifat kebaikan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Khadijah nantinya ketika beliau mengalami peristiwa turunnya wahyu, beliau dikatakan oleh Khadijah, engkau adalah orang yang memikul beban si lemah, memberi nafkah orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang suka menjamu tamu, orang yang suka menolong di dalam upaya penegakan kebaikan dan kebenaran. Artinya apa? Khadijah merasa tidak mungkin ini bencana menimpamu, wahai suamiku. Nanti itu kisahnya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, beliau itu merasa resah. Jangan-jangan ini adalah azab. Jangan-jangan ini adalah petaka. Kenapa? Karena beliau dihimpit badannya oleh malaikat Jibril, seakan-akan beliau nggak bisa nafas. Nah, ketika Rasulullah SAW pulang, ternyata dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jangan khawatir wahai suamiku, intinya engkau adalah orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan dirimu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW. Adapun berikutnya pembahasan yang akan kita sampaikan insyaallah pada kesempatan yang akan datang, yaitu bagaimana kisah Nabi SAW awal mula beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bagaimana kisahnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedikit saya tambahkan di sini, di dalam kitab ini ada keterangan fase Mekah, ya, fase Mekah. Yang intinya memberitahukan kepada kita semua ketika Nabi SAW menjadi Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Fase Mekah itu adalah segala aktivitas Rasulullah SAW saat menjabat menjadi seorang nabi, dan itu terjadi selama 13 tahun di kota Mekah. Adapun fase Madinah adalah segala aktivitas Nabi SAW setelah diangkat menjadi Rasulullah setelah hijrah ke kota Madinah, dan itu terjadi selama 10 tahun. Ya, oleh karena itu berapa lama Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Jawabannya 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Dan setiap fase ini memiliki karakteristik tersendiri, memiliki sifat-sifat tersendiri. Sampai-sampai para ulama kita tatkala membahas tentang karakteristik
Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran, mereka membaginya juga dalam dua sifat, dua jenis. Ada surat Makkiyah, ada surat apa? Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan Allah ketika Nabi SAW berada di kota Mekah sebelum hijrah. Ya, jadi 13 tahun di Mekah itulah di situ diturunkan surat-surat Makkiyah. Dan surat-surat Makkiyah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan surat-surat Madaniyah. Ya. Ini pembahasannya di dalam kitab tafsir, di dalam bidang ilmu tafsir ya. Silakan nanti barangkali ada yang ingin mencari referensi apa sih perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah, nanti akan ketemu. Nah, kemudian di fase Mekah sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 tahap. Dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama dakwah secara sirriyah. Sir artinya sembunyi-sembunyi. Jadi tidak terang-terangan. Hanya dari mulut ke mulut, dari person ke person. Ini fase pertama. Fase yang kedua adalah tatkala beliau berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Ya, beliau berbicara di hadapan manusia secara umum. Entah itu di masjid, entah itu di pasar, entah itu di bukit. Yang jelas beliau berdakwah secara terbuka. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar kota Mekah. Loh, artinya di Madinah? Bukan. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau itu sempat fokus berdakwah untuk selain penduduk kota Mekah. Dan ini terjadi khususnya sepeninggal paman beliau Abu Thalib, kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Tepatnya setelah tahun ke-10 masa kenabian. Ya, dan di antara dakwah beliau yang terkenal di fase ini adalah tatkala beliau berdakwah ke kota Taif. Ya, ke kota Taif. Mungkin di antara kita hanya pernah mendengar kota Taif itu jadi rujukan city tour tatkala umroh. Itu sebenarnya ada kisahnya. Dan termasuk di antara kisah yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah pertama kalinya keluar kota Mekah, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Namun tetap saja banyak hikmah yang didapat. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan tersendiri. Nah, jadi ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 fase yang akan dihadapi Rasulullah SAW tatkala beliau menjadi Nabi dan Rasul khususnya di kota Mekah. Berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya, membahas sejarah atau fase-fase atau momen-momen beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Barangkali di antara para jamaah sekalian ada yang bertanya, silahkan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Amin. Baik, kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, silakan untuk yang ikhwan jika akan melayangkan pertanyaan kepada Ustadz bisa raise hand terlebih dahulu, nanti di unmute dan disampaikan secara langsung supaya lebih interaktif. Sedangkan untuk yang akhwat bisa diketik di kolom chat, nanti insya Allah akan saya bacakan dan disampaikan pada Ustadz. Ada satu masuk Ustadz. Pertanyaannya, Silakan. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Tadi dari Abi Lutfan, dari Abu Lutfan. Assalamualaikum, Afwan, tadi dalam kisah Hajar Aswad dijelaskan mengenai masjid. Pada waktu itu fungsi masjid untuk apa ya Ustaz? Mengingat pada saat itu belum ada kewajiban sholat. Ya. Itu pertanyaan. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sholat sebagaimana yang kita lakukan saat ini itu memang belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi
Sholat itu sudah ada semenjak zaman para nabi terdahulu. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim kita menjumpai beberapa ayat yang menjelaskan kalau para nabi dahulu itu sholat. Hanya saja sholatnya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sholatnya Nabi Ibrahim seperti apa, sholatnya Nabi Yunus seperti apa, tata caranya ya, itu kita tidak tahu. Nah, khusus untuk Masjidil Haram, anggaplah belum ada sholat yang sholat yang kita kenal selama ini. Namun paling tidak kita ingat bahwasanya di zaman di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada syariat syariat haji, kan begitu. Sudah ada syariat haji. Otomatis sudah ada tawaf, sudah ada sa'i. Nah, sehingga fungsi masjid saat itu selain untuk sholat yang kita tidak tahu sholatnya seperti apa secara spesifik, juga digunakan untuk tawaf. Dulu pernah kita sampaikan nggak kalau orang jahiliyah itu juga tawaf. Meskipun cara tawafnya itu aneh. Di antara mereka ada yang tawaf telanjang, di antara mereka ada yang tawaf khusus menggunakan pakaian tertentu. Jadi orang-orang yang datang dari luar Mekah itu nggak boleh langsung tawaf kecuali mereka pakai pakaian yang disediakan oleh orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Entah nyewa atau bagaimana, yang jelas ada pakaian khusus yang dipakai untuk tawaf. Nah, seperti itu fungsi masjid sebelum datang Islam. Fungsi Masjidil Haram ya, sebelum datang Islam. Digunakan untuk tawaf dan juga mungkin sholat yang tidak kita ketahui spesifiknya seperti apa, yang bukan seperti sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah, semoga bisa menjawab pertanyaan. Kemudian ada yang raise hand, ini dari Pak Iman. Silakan Pak Iman, Ya, untuk silakan. di-unmute terlebih dahulu. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disampaikan terkait dengan renovasi Ka'bah itu kan dari kaum Quraisy, mereka tidak menerima dana atau mungkin donasi atau mungkin iuran gitu ya dari yang haram ya, kecuali mereka menerima yang baik-baik saja. Nah, kalau kaitannya dengan sekarang Ustadz, Afwan, kadang-kadang kan ketika ada pembangunan masjid atau mungkin pondok pesantren atau mungkin tempat-tempat yang ya tempat ibadah seperti itu, kadang-kadang kan dari panitia itu hanya mencantumkan nomor rekening misalnya gitu ya, nomor rekening untuk transfer seperti itu. Sementara mungkin donasi ya, sementara mungkin panitia sendiri sebetulnya akan kesulitan kalau misalkan ya menelusuri ini dana ini sebetulnya baik-baik saja atau seperti apa, itu bagaimana Ustaz? Ya, Afwan. Nah, jadi sebenarnya yang tadi kita sampaikan, mereka mensyaratkan tidak menerima donasi haram itu karena kesadaran mereka. Jadi mereka memiliki kesepakatan internal, ya, siapa yang mau bangun ikut urunan harus dari harta yang halal, tidak boleh dari harta yang haram. Adapun realnya apakah tidak ada dana haram sedikit pun, sepeser pun, ya kita nggak tahu. Cuman mereka punya kesepakatan yang itu menjadi kesadaran masing-masing donatur untuk memberikan harta yang halal saja. Dan ini bisa kita tiru. Bagaimana caranya? Paling tidak ketika kita menyampaikan pengumuman donasi, kita cantumkan misalnya hadis Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, kepada para muhsinin, ingatlah hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Adapun realnya kalau ada di antara mereka yang nyumbang dari harta haram, ya kita nggak mungkin menolaknya kan, dan kita juga nggak tahu, dan tidak akan mungkin orang ini, Pak ini saya nyumbang dari harta korupsi, ya dia malu, ya pasti malu. Sehingga dalam menerima ya kita tidak bisa untuk mengecek satu persatu, dan tidak perlu, Pak ini harta dari mana?
Dan jenengan donasi ini dapatnya dari mana? Ya, tidak seperti itu. Dan saya yakin orang-orang Quraisy dahulu juga tidak sampai detail. Ya, kamu dapat dari mana? Apakah ini pasti halalnya? Ya, hanya saja ini sudah menjadi kesepakatan di antara mereka. Kalau mau nyumbang, ayo hati-hati. Harus dari harta yang halal. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Iman tadi. Selanjutnya ada lagi mungkin Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang akan melayangkan pertanyaan. Kalau belum ada Ustadz, ini ada WA yang masuk. Jadi beliau ini menyaksikan lewat Facebook. Karena Masya Allah. kesulitan masuk di via Zoom, jadi pertanyaannya dilayangkan ke WA saya Ustadz. Tapi agak panjang ini Ustadz. Masya Allah. Monggo, silakan. Menyambung dari cerita Pak Iman tadi mengenai harta itu ya. Jadi beliau ini seperti ini Ustadz, ceritanya saya panjang sekali, saya ringkaskan. Nggak apa-apa. Jadi dahulu beliau ini bekerja di satu tempat pekerjaan yang qadarullah ya memaksa harus melakukan praktek-praktek suap gitu Ustaz. Ya. Untuk memenangkan tender atau dan lain sebagainya, mungkin seperti itu Ustaz. Nah, kemudian satu hari beliau ini tergerak hatinya ingin meninggalkan hal tersebut gitu. Akhirnya resign dari perusahaan tersebut ya, alhamdulillah ya. Nah, kemudian setelah itu beliau itu membangun usaha sendiri, berwirausaha Ustaz. Wirausaha, namun wirausahanya ini setelah beberapa kali dibangun ya, jatuh terus, tidak berhasil Ustaz. Tidak berhasil dan sampai mengalami keterpurukan, modal habis dan sebagainya. Apakah ini bentuk teguran dari Allah atau malah Allah ini sayang kepada saya, katanya Ustaz begitu, untuk membersihkan dosa-dosa lalu yang telah saya lakukan. Seperti itu Ustaz, yang pertanyaannya kurang lebih kalau saya ringkaskan karena panjang sekali kalimatnya. Iya. Beliau insya Allah menyaksikan lewat Facebook di Ashabul Hijrah insya Allah. Alhamdulillah. Baik, saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada Anda di dalam meninggalkan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik ya. Adapun tentang pertanyaan apakah kesimpulannya, apakah ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya memang tidak boleh sama sekali kita ini berusaha di atas sisa-sisa harta haram yang kita miliki, gitu ya? Yang saya pahami tadi gitu ya? Iya, begitu Ustaz. Nah, atau justru Allah ini sayang kepada saya sehingga Allah jadikan saya ini gagal terus di dalam membangun usaha dari harta yang tidak berkah tadi. Mana ini jawabannya? Wallahu a'lam bishawab, masalah gaib hanya Allah yang tahu. Namun kalau kita ambil pelajaran, dua kemungkinan ini ada. Dua kemungkinan ini bisa jadi ada bersamaan. Bisa jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan macam-macam kalau mau usaha. Jangan kamu membangun usaha dari harta haram. Buktinya apa? Kamu tidak pernah berhasil. Dia menunjukkan kamu harus usaha dari harta yang halal. Uang semua sisa-sisa harta haram. Ya. Atau karena Allah sayang kepada kita. Bisa jadi karena harta ini enggak berkah sehingga kalau kita bangun, kalau kita kembangkan, otomatis sesuatu yang awalnya enggak berkah, bagaimana mungkin akan bisa menjadi berkah ketika sudah membesar. Jadi Allah kasih apa? Allah kasih ujian berupa kegagalan demi kegagalan. Jadi dua kemungkinan ini sangat mungkin ada pada kejadian saudaraku yang bertanya. Nah, jadi hendaknya Anda bersabar dan ingat dunia itu hanya sementara. Jangan sampai kehidupan dunia kita ini justru menjadi petaka bagi akhirat gara-gara kita mempertahankan harta yang tidak halal bagi kita. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab.
secara pastinya ya tentu kita tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah siksa, ini adalah azab. Hanya saja sebagai orang yang beriman, kita bisa mengambil pelajaran. Jangan-jangan ini teguran, ya jangan-jangan ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, semoga bisa memberikan pemahaman atau pencerahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan sudah disimak oleh sahabat kita. Ada satu Ya. lagi Ustadz masuk, mungkin pertanyaannya sejenis dengan yang tadi Ustadz ya. Jadi Ya. ternyata ini masalah dari ini juga tentang harta juga. Bertahun-tahun beliau ini, mohon maaf ini ya, bertahun-tahun beliau ini bekerja di bank konvensional Ustadz. Jadi Masya Allah. beliau ini ya praktek ribawi itu sehari-hari dihadapi gitu ya, seperti itu. Kemudian beliau ini mendengar satu hadis bahwa yang mencatat pun ini mendapatkan azabnya gitu kan, seperti itu ya. Nah kemudian beliau memutuskan untuk resign dari perusahaannya tersebut. Nah harta yang dimilikinya itu ya hanya dari situ Ustaz, selama bertahun-tahun di situ. Jadi ada tabungan sedikit, bahkan mungkin ada sedikit ini ya katanya, ada tabungan dan pesangon gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian uang itu dipakai untuk berwirausaha. Nah, bagaimana statusnya Ustaz? Apakah boleh gitu kan seperti itu? Iya. Jadi wallahu a'lam bishawab, di antara penjelasan para ulama yang saya ketahui, boleh memanfaatkan sisa-sisa harta haram untuk sekedar bertahan hidup, sekedar mencukupi. Karena apa? Kalau kita nggak pakai ya kita nggak bisa hidup. Ya, kita tidak bisa hidup. Nah dari sini maka kalau untuk merintis usaha kecil yang itu hanya sekedar untuk menyambung kehidupan, maka semoga tidak mengapa. Hanya saja setelah itu sebisa mungkin modal yang dahulu dipakai dari harta haram ini disisihkan. Ya mungkin bisa diberikan ke orang lain bukan dengan niat sedekah, bukan dengan niat infak. Jadi murni yang dipakai itu hasil keuntungan saja yang halal. Ya. Modalnya dari yang haram karena ini darurat. Tapi begitu sudah jalan, maka modal yang haram tadi kalau bisa disisihkan dan nanti akan dibuang seperti penyaluran harta riba, harta haram, harta syubhat, nah seperti itu. Nah, lalu teman kita ini selanjutnya hendaknya benar-benar memakai harta yang halal saja untuk modal berikutnya. Jadi kalau sudah dapat keuntungan inilah yang nanti akan dijadikan modal dasar usahanya. Modal yang awalnya tadi dari harta haram, wallahu alam sebisa mungkin nanti disisihkan kalau sudah dapat keuntungan. Ya kurang lebih mungkin seperti itu di antara solusi membangun usaha dari harta yang haram dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya alhamdulillah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari ikhwan sekalian. Baik Ustadz, sepertinya sudah cukup ini dan sudah jelas mungkin untuk rekan-rekan semua. Dari ikhwan juga tidak ada yang raise hand, kemudian dari akhwat juga tidak ada yang mengetik untuk pertanyaan. Mungkin bisa kita tutup Ustadz. Ya. Kajian baik kita. masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat hijrah dimanapun Anda berada. Akhirnya pada kesempatan di malam hari ini kita bisa menyelesaikan kajian kita. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin wa iyyakum kawan-kawan sekalian.